Hello my friend, this is Pungta. Halo semuanya, jumpa lagi denganku Julius di dalam seri podcast yang baru, Pungta. Sebelum kita mulai, ada baiknya aku menjelaskan ini podcastnya gimana sih kan. Jadi Pungta ini dari bahasa Latin ya, yang artinya titik. Nah, tapi maksudnya apa? Jadi dulu pas zamanku masih di seminari Mertoyudan, ada kayak semacam kegiatan, atau aku nyebutnya sesi aja gitu ya, sesi dimana kami berkumpul, terus biasanya malam sih ya, sebelum tidur. Terus nanti ada pembacaan Injil hari itu apa, terus nanti beserta renungannya apa. Dan ini yang akan aku lakukan dalam seri podcast ini, dimana aku akan membacakan Injil, bacaan Injil pada hari ini, dan kemudian memberikan refleksi atas bacaan Injil itu. Nah, sejujurnya aku kepikiran kayak gini tuh bukan buat apa-apa sih, itu karena kayak sebagai pendorong mungkin ya, atau caraku yang baru untuk tetap terus membaca Injil. Bukan supaya dilihat orang sih, cuma kayak aku udah merasakan manfaat dari proses pembuatan podcast segala macam itu, membantuku untuk belajar dan berefleksi, melihat diriku dari jarak yang berbeda. Dan aku rasa ini dengan aku melakukan ini dapat membantuku dalam tetap terus mengimani apa yang aku imani tentunya, dan terus memelihara kebiasaan, atau mungkin juga lebih tepatnya memunculkan kembali kebiasaan dan naluri untuk mendekatkan diri dan berpegang pada ajaran Tuhan. Dan di sini itu tertuang dalam Injil, jadi tetap terus membaca Injil. Dan aku harapkan ini bisa bertahan menjadi sebuah rutinitas setiap harinya. Dan tentu saja tujuan audiens, katakanlah, dari podcast ini tak lain tak bukan ya buat diriku sendiri sebetulnya tapi buat teman-teman, mungkin ada yang melihat ini, selamat datang, dan semoga kalian mungkin bukan terhibur, tapi mungkin kalian bisa turut bersamaku dalam merefleksikan Injil di setiap harinya. Dan tidak ada salahnya berharap supaya teman-teman juga bersamaku juga semakin belajar dan berproses dalam penemuan imannya, dalam pengembangan kedewasaan imannya. Gitu sih, mungkin itu ya pengantar. Oke, sekarang langsung masuk ke podcastnya, episode pertama ini. Jujur aku belum menemuin judul dari episode ini apa, karena format yang aku inginkan kayak semua aku lakukan secara spontan, dalam arti kayak aku cuma cari hari ini Injilnya apa sih, dan di situ kita bacanya bareng-bareng. Aku belum baca Injil hari ini apa, cuma tahu ini bacaan diambil dari Injil apa, ayat berapa sampai berapa, tapi belum tahu isinya apa. Jadi kayak aku pengen melakukannya bareng sama teman-teman semua, sama diriku sendiri langsung. Dan nanti refleksi yang apa, biarlah itu muncul secara natural aja gitu, karena aku lebih suka kayak gitu sih. Oke, mungkin bisa kita coba ya. Sebelum kita membaca Injil, mari kita heningkan diri dulu, bersiap untuk menerima sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka
lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Ya. Bacaan yang bagus. Ya pada dasarnya nggak ada bacaan yang nggak bagus ya. Sabda Tuhan nggak pernah ada yang nggak bagus. Cuma intinya ini mempunyai apa ya, aku menyebutnya relevansi dengan apa yang aku alami sekarang, dengan insight-insight yang aku peroleh belakangan ini. Aku dulu diajarin kalau ketika membaca Injil, untuk merefleksikannya gitu dari satu perikop atau satu kutipan itu, kira-kira mana ayat yang menurutmu paling mengesan buat kamu, dan dari situ coba berangkat dari situ, dimulailah refleksimu atas Injil itu, atas bacaan itu. Nah di sini aku jujur aja tadi langsung terkesan, atau yang paling mengena dalam hati itu ketika ini ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah ini loh, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Nah ini kayak Tuhan tuh pengen ngomongnya aku gini loh, kayak pengalamanku belakangan ini gitu ya. Aku kayak jadi tersadar banget bahwa diriku tuh seakan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tanahnya tipis itu, yang tidak banyak tanahnya tipis. Jadi kayak aku tuh gampang banget untuk bersemangat akan suatu hal gitu ya, excited akan suatu hal, bahkan kayak sering bonek gitulah, kayak punya ide apa langsung digas, punya pengen apa langsung digas. Jadi aku mengartikan itu seakan itu kayak aku benih yang segera tumbuh tapi tanahnya tipis. Nah tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Persis banget kayak apa yang sering aku alami, yaitu ketika aku bersemangat itu, tapi ketika ada kesulitan datang, ada hambatan datang, dan aku mengartikan itu sebagai matahari ya, ya mungkin memang matahari, ya ini cocok sih, kayak matahari itu kan panas ya, dan ya kalau kita benih yang kecil ya gampang terbakar kan. Tapi memang matahari itu sumber kehidupan, dia sumber energi. Bahkan kayak aku
aku nggak tahu ini bener apa enggak, itu mah kayak dari apa yang aku tahu, matahari itu kan satu-satunya sumber energi kita selama ini. Kayak kamu dapat energi dari mana sih untuk sehari-hari? Makan dari apa? Hewan, misalkan dari hewan apa? Sapi kemudian dia dapat energi dari mana? Dapat dagingnya, itu dia menumbuhkan daging dari mana? Dari tumbuhan kan. Kita pun juga makan sayur dari tumbuhan, terus tumbuhan itu dapat energi, dapat menumbuhkan daging dari mana? Dari fotosintesis, dari air. Tapi selain dari air, dari mana? Ya dari matahari kan. Kalau cuma ada air doang nggak bisa, harus ada matahari, dan dia berfotosintesis, mengubah senyawa reaksi kimia, senyawa kimia ya, mengubah nutrisi itu diubah menjadi energinya dia untuk hidup gitu kan, yang dia simpan dalam daging buah, dalam kayu, dalam apa itu. Dan untuk yang kayak listrik, energi-energi yang lain, untuk bahan bakar, semua itu berasal dari fosil gitu kan. Sama halnya energi karbon, dimana kayak fosil itu atau batu bara itu ya, batu bara, minyak bumi dan segala macamnya itu berasal dari apa? Dari matahari karena itu kan senyawa organik ya yang mati, fosil. Dan senyawa organik itu ketika hidupnya mereka dapat energi dari mana? Dari matahari. Sebagian besar itu dapat dari matahari gitu. Mungkin ada kayak dari angin, dari tenaga alam yang lain, cuma sebagian besar yang kita pakai sekarang dari matahari. Nah, jadi kayak kesulitan atau hambatan itu dia bisa membakar gitu ya. Cuma ketika kamu kuat, kamu akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat ketika kamu berhasil melewatinya. Bahkan bisa memanfaatkan kesulitan itu, kamu olah seperti halnya tanaman, kamu olah jadikan fotosintesis itu ya. Dalam hal ini kita manusia mengolah kesulitan itu menjadi sesuatu yang membuat kita berkembang, menjadi bertumbuh gitu. Oke, lanjut tadi ya. Nah, tadi ya. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah ini kayak aku tadi, balik ke konteks dimana kayak aku mudah semangat, tapi ketika ada kesulitan datang, ada hambatan datang, bentar, nah cakep, aku kayak layu seperti benih itu, layu karena aku tidak berakar. Itu loh, aku tidak berakar ketika dalam hal yang aku semangati itu, dari hal yang aku ingin itu. Gampang meninggalkan banyak hal loh dengan begitu mudah ketika kesulitan datang, karena nggak punya akarnya. Dan akar di sini aku umpamakan semacam menjadi kayak suatu apa. Nah ini berkaitan sama podcast di yang satunya, yang Time for Myself episode 5, dimana aku membicarakan soal tujuan. Nah di sini akar aku umpamakan sebagai tujuan. Jadi ketika aku nggak punya tujuan yang dalam, aku nggak punya tujuan yang jelas, aku nggak punya tujuan konkret, ya ketika ada kesulitan datang sedikit aja, aku akan layu, aku akan menyerah, aku akan meninggalkan itu dengan banyak alasan biasanya. Ya nggak cocok lah, bukan bidangku lah, nggak seru apa gimana. Tapi pada dasarnya itu karena aku nggak punya tujuan di sana. Kalaupun punya tujuan itu nggak kuat, nggak menghujam jauh ke dalam tanah yang membuatku bisa bertahan menghadapi panasnya matahari atau hebatnya kesulitan yang datang. Nah, di sini aku mengartikan bahwa itu yang aku alami ketika, maksudnya aku merefleksikan ayat itu dalam kehidupanku tuh semacam itulah. Jadi tapi aku menemukan satu hal yang baru. Nah ini menariknya ya, Injil itu gak pernah berhenti memberikan aku insight yang baru. Meskipun aku udah baca mungkin dalam suatu ayat selama aku hidupku udah puluhan atau ratusan kali satu ayat yang sama, cuma itu gak pernah memberiku suatu insight baru dalam ketika aku refleksikan, dan memberiku perspektif baru dalam melihat kehidupan ini gitu. Nah
aku menemukan bahwa dulu ketika aku mendengarkan atau membaca perikop ini, seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang nabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan lain-lain sebagainya itu ya. Jadi tapi dulu aku mikir kayak satu itu kayak perumpamaan di mana satu benih itu satu orang gitu. Jadi kayak ada orang yang jatuh di mana tidak bertumbuh, ada benih yang jatuh di mana, orang yang jatuh di mana jadinya bertumbuh. Dan itu kayak iman orang, jadi kayak imannya jatuh di mana tumbuh dan segala macam. Dulu kalau aku nggak salah sering juga mendengar homili dari Romo tentang bacaan ini tuh kayak sabda Tuhan ketika itu kan kayak disebar, dan ketika sabda Tuhan itu jatuh di diri orang, katakanlah yang berbeda-beda, itu kayak sabda Tuhan kalau jatuh di tanah yang berbatu ya berarti kayak itu kayak menimbulkan semangat yang membara, tapi cuma di awal, tapi ketika kesulitan datang ya dia pergi gitu kan, nggak tumbuh sabdanya, sabda Yesus itu, sabda Tuhan. Dan sama halnya ketika tumbuh di tanah yang baik, berarti kayak tumbuh di sabda itu sampai di orang yang baik, yang dia punya iman yang baik, sehingga sabda itu dapat berbuah berpuluh-puluh kali lipat. Nah, cuma aku barusan menemukan satu hal yang baru, yaitu bahwa kayak ini bukan ngomongin banyak orang buat aku, tapi ini ngomongin kayak diriku sendiri. Jadi kayak penabur keluar untuk menabur itu kayak setiap harinya aku dalam satu hari itu seakan ya kayak menjalani hari, dan Tuhan tuh sedang menaburkan banyak pengalaman di diriku gitu loh, banyak insight, banyak sabdanya, banyak pesannya gitu dalam satu hari ke aku. Nah tapi diriku tuh kayak punya berbagai ladang yang berbeda-beda, istilahnya gitu, jenis tanah yang berbeda-beda dalam satu diriku ini. Ada sisi diriku yang kayak dia kayak tanah berbatu yang kering, ada dia kayak tanah jadi tanah yang tanahnya tipis tadi, dan semak belukar dan lain sebagainya. Dan aku jadi kayak merasa bahwa ketika aku melihat suatu hal, aku mau jadi tanah yang mana, itu pilihanku. Itu pilihan, bukan ditentukan dari dasarnya aku tanah seperti apa, bukan, tapi itu pilihanku. Ketika aku mendapatkan benih yang disampaikan Tuhan sama aku, yang ditebarkan Tuhan sama aku di hari itu, aku mau jadi tanah yang mana, itu pilihanku. Apakah aku mau jadi tanah yang di pinggir jalan dan dia datang burung dan memakannya sampai habis, atau aku mau jadi tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak belukar, atau tanah yang baik, yang gembur, yang penuh dengan saudara. Itu pilihanku. Dan sayangnya seperti yang aku sampaikan tadi, aku lebih sering memilih untuk menjadi tanah yang kering, tanah yang tipis, sehingga sabda Tuhan itu sering sampai di aku dan tumbuh cepat tumbuh, langsung aku merasa bergelora, langsung merasa sabda ini meresap dalam hatiku, atau pesan-pesan kebaikan itu tumbuh dengan hebat dalam diriku. Tapi tunggu aja lah setengah jam berikutnya, kalau nggak lupa, ketika aku mikirin aduh nanti gini-gini menghadapi katakanlah realita atau kesulitan hidup, lupa semua, godaan dikit lupa, atau ya kayak gitulah, gampang hilangnya, gampang tumbuh, gampang hilang. Dan itu dia. Jadi kayak itu bukan, kamu nggak kemudian nggak, jangan pasrah kayak wah aku jadi tanah yang kayak gini maka Tuhan, mungkin sabda Tuhan nggak akan pernah bisa tumbuh berkembang. Itu pilihan. Dan kalau bagiku semua tanah itu bisa jadi tanah yang baik kok, karena ini disebutin bahwa ada yang di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, dan
di semak duri segala macam, dan ada tanah yang baik. Cuma gini, tanah yang baik, misalkan petani gitu ya, mau tanah sebaik apapun, mesti sebelum dia nanam diapain toh? Dicangkul kan, dicangkul, digemburkan, diberi pupuk dan segala macam lainnya supaya tanam benih yang dia tanam itu dapat bertumbuh dengan maksimal, dengan baik. Harus ada usaha gitu loh, harus ada effortnya. Nah, jadi kayak ketika kamu tahu kamu hari itu menjadi tanah yang seperti apa, istilah kamu milih tanah apa, kamu selalu bisa memilih juga untuk menjadi tanah yang baik. Cuma untuk menjadi tanah yang baik itu perlu effort. Tuhan mengharapkan usahamu untuk menerima sabda. Jadi menerima sabda itu gak cuma kamu duduk dia mendengarkan domblong, enggak. Kamu perlu usaha. Ini interaksi dua arah. Ketika kamu diberi, kamu harus punya usaha untuk menerimanya, karena ini hadiah gitu loh. Dan supaya hadiah itu menjadi bermakna, ya kamu harus melakukan sesuatu gitu kan. Itu meaning hadiah gitu loh. Kayak ucapan terima kasih, kalau kamu gak ngelakuin apa-apa malah kamu ya ngerasa aneh, kayak ini apa sih. Tapi kalau kamu habis melakukan suatu hal yang besar, katakanlah butuh banyak usaha, dan kamu mendapatkan katakanlah hadiah, kamu akan merasa itu worth it, dan hadiah itu menjadi sangat-sangat bermakna bagi kamu. Sama halnya seperti sabda Tuhan gitu. Nah, jadi aku harusnya melakukan usaha-usaha untuk menggemburkan diriku, untuk memberi pupuk diriku supaya siap menjadi tanah yang baik, supaya sabda Tuhan dapat tumbuh, membuahkan hasil yang berguna bagi diriku dan bagi orang-orang di sekitarku gitu. Nah, tapi gimana caranya supaya aku bisa menjadi tanah yang baik? Nah, effortnya apa? Ya, simpelnya aja lah. Ya, kamu udah dikasih banyak clue sama Tuhan di dalam Injilnya, cara untuk menjernihkan hati, katakanlah menjadi tanah yang baik. Ya, singkirkanlah hal-hal yang jahat, istilahnya kayak tadi. Kalau tanahnya berbatu, ya disingkirkan batu-batu itu. Tanahnya tipis, ya dicangkul biar gembur. Banyak rumputnya, banyak semaknya, ya disiangi, dihilangkan semak-semaknya. Caranya gimana? Kalau semak-semaknya itu katakanlah kalau aku katakanlah suka nafsu gitu ya, suka masturbasi gitu, ya dihilangi lah itu harusnya. Kemudian kayak males ngapa-ngapain, mageran, ya dihilangi lah itu, dicangkul, dihilangi, dibersihkan, diberi pupuk. Caranya gimana? Pupuk itu kayak perawatan. Nah, perawatan untuk menjaga hatiku itu gimana? Berefleksi, menenangkan diri, ya melakukan kayak gini lah yang membuat aku mendekatkan diri pada Tuhan, istilah gitu. Dan hal-hal lain yang membantumu untuk menyiapkan dirimu sebagai tanah yang baik untuk Tuhan gitu. Dan itu butuh effort yang sangat keras. Itu bukan yang gampang, itu hal yang gampang gitu loh. Seumur hidupku aku berjuang untuk melawan nafsu, untuk bermasturbasi, untuk ngerokok lah, untuk apa. Sampai sekarang belum berhasil, jujur aja. Cuma ya itu, aku rasa gak pernah ada yang salah untuk selalu berusaha gitu kan. Dan aku rasa nanti ada waktunya dimana kayak akhirnya aku berhasil melawan itu semua dan siap menjadi tanah yang baik untuk menerima benih sabda Tuhan. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Semoga dapat berguna buat teman-teman dan tentunya buat aku lah. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mari kita tutup Pungta hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allahku, terima kasih banyak Engkau telah memberikanku
hari ini hari yang luar biasa. Kau berikan rezeki yang cukup, kesehatan yang baik, sehingga aku dapat bisa hidup, dapat makan, dapat berlindung dengan baik di bawah naungan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberiku banyak kesempatan untuk belajar baru hari ini, dan Kau undang diriku untuk menemukan cara baru merefleksikan sabda-sabda-Mu yang laksana air segar, memberiku kesegaran jiwa, menenangkan diriku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku juga mohon maaf bila mana hari ini aku banyak berbuat dosa. Kiranya Engkau maafkan diriku dan kuatkanlah aku supaya aku bisa berjuang melawan dosa-dosa dan tidak lagi jatuh pada jurang yang sama. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati, melindungiku, dan terutama untuk orang-orang yang aku sayangi, keluargaku, mama, adik, kakak, Pauline, sahabat-sahabatku semuanya, teman-temanku. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, selalu Kau lindungi, Kau jaga, dan berilah mereka damai dan sejahtera, terutama di tengah masa-masa penuh kesulitan seperti ini. Percayakan mereka semua dalam naungan lindung sayap-Mu Tuhan. Dan kini aku akan beristirahat. Kiranya Engkau melindungiku juga dalam tidur, dan berikanlah tidur yang nyenyak, besok pagi bisa bangun kembali menjalani hari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini aku terima padamu lewat perantaraan Kristus pengantara kami. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sebab Engkaulah pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ini pada Patris, Virus, Betul, Sanctus. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah. Berkah dalam.